Halo semuanya, salam jumpa lagi dalam channel Wartawan Injil. Baik kawan-kawan, sahabat-sahabat semua pemerhati channel Wartawan Injil. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang santai ya. Santai tapi tajam dan cukup serius ya. Topiknya adalah judulnya ini, awas jangan sampai STT diartikan sebagai sekolah tukang tipu. Awas jangan sampai STH diartikan sarjana tukang hoax. Awas jangan sampai PDT diartikan sebagai penipu dogma teologi. Nah, itu jadi topik santai dan sederhana yang kita sampaikan. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, sudah bukan rahasia lagi ya, bahwa Yesus Kristus di dalam Alkitab mengingatkan bahwa penguasa dunia ini adalah bapak penipu atau bapak pendusta. Ada banyak ayat di Alkitab Yesus dan juga para rasul mengatakan bahwa yang menguasai dunia ini adalah bapak penipu. Itu sebabnya tidak heran sahabat-sahabat jika hari ini setiap hari kita mendapat kabar tentang kebohongan, penipuan, hoax terus. Bukan hal yang baru ya. Memang di zaman ini ketika teknologi informasi online dan internet sudah menyebar begitu luas seperti sekarang, kita bisa dengan mudah dan gampang setiap hari melihat berbagai macam bentuk penipuan di muka bumi ini. Karena ada kamera, ada online ya, terjadi penipuan. Misalkan hari ini ada penipuan di Jakarta ya, dalam hitungan menit atau detik bisa tersebar ke seluruh dunia. Berbeda dengan dulu ya, mungkin jika di abad 2, 3, 4, abad Jisamsu, gereja-gereja purba yang mengklaim atau menyebut diri sebagai gereja Kristus, padahal sebetulnya bukan gereja Kristus. Mereka mengajarkan doktrin Trinitas, doktrin Tritunggal, doktrin tentang 3 pribadi Allah. Itu adalah hoax, adalah kebohongan dan penipuan publik. Tapi memang sulit untuk terdeteksi dan tersebar luas seketika ke seluruh dunia. Tapi tidak dengan zaman now. Zaman now tidak ada lagi kebohongan yang bisa dipertahankan dalam waktu yang lama. Ciri khas kebohongan memang biasanya orang ketika melakukan kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Kebohongan berikutnya, dan kebohongan berikutnya. Tetapi tidak bisa di zaman now, di mana segala sesuatu bisa kita cross check dalam tempo yang cepat, bisa kita klarifikasi dalam waktu yang tidak lama lagi. Karena kecanggihan teknologi ya, media sosial atau sosial media, internet, dan teknologinya. Sehingga jika ada orang melakukan sebuah kebohongan, maka akan gampang kita lihat atau gampang ketahuan di zaman now. Ya, misalkan sekedar ilustrasi ya. Beberapa minggu terakhir ini heboh tentang video yang diduga mirip Giselle Anastasia. Banyak orang menduga dan sangat yakin bahwa itu bukan mirip, tapi itu memang Giselle Anastasia. Jadi video porno itu memang betul-betul Giselle Anastasia. Ya, tetapi kita lihat betapa lihainya si Giselle berusaha menutup-nutupi. Saya pribadi sama seperti kebanyakan orang, ketika melihat video itu, melihat bukan videonya ya, melihat foto video itu, cuplikan video itu,
Saya sepintas langsung yakin ini bukan mirip, ini memang Gisel. Tetapi dengan gayanya, dengan wajahnya yang kayaknya baik, gayanya yang sepertinya ceria, dia berusaha menepis dan seolah meyakinkan publik bahwa video porno itu bukan dirinya. Ya. Tapi kita akan tunggu saja. Saya pribadi sangat yakin bahwa itu bukan mirip, tapi itu memang videonya Gisel Anastasia. Saya pribadi. Tapi kita tunggu saja. Nah, artinya sahabat-sahabat, saya berikan sebuah ilustrasi ini adalah ketika penipu itu cantik, penipu itu baik, sepertinya orang baik-baik saja. Apa yang akan terjadi? Di waktu-waktu yang terdahulu juga kita dikabarkan dengan deretan para penipu cantik. Ya, dulu ada Melinda D, ya. Dari bank apa tuh Citibank yang merampok uang nasabah. Kemudian juga kalau teman-teman googling di internet ada, ketik aja para penipu cantik. Ya, banyak sekali muncul. Mereka sebenarnya orangnya baik dan banyak orang yang tertipu. Sebagian besar karena urusan uang, masalah uang. Artinya ketika penipu itu baik, orangnya tampilannya baik, cantik, ya, sopan. Nah, maka itu menjadi sangat berbahaya. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita. Yang kita bicarakan adalah penipuan dan hoax oleh orang-orang yang berjubah agama. Kita khusus berbicara tentang yang ada hubungannya dengan ajaran Yesus Kristus atau ajaran Kristen. Hari ini banyak orang bergelar PDT. Orang menyebutnya sebagai pendeta. Ada juga sekolah-sekolah yang menyebut diri sebagai STT. Sekolah Tinggi Teologi. Dengan lulusan-lulusannya disebut sebagai STH, Sarjana Teologi. Tapi sahabat-sahabatku, beberapa waktu yang lalu beberapa teman-teman saya mengingatkan saya, hati-hati dengan orang-orang yang bergelar PDT. Kenapa? Ya, karena meskipun gelarnya adalah PDT, tapi faktanya bukan pendeta ternyata. Loh, terus apa? PDT ternyata praktek kehidupan sehari-harinya, ajaran-ajarannya adalah ajaran sesat atau ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Dengan demikian PDT menjadi penipu dogma teologi. Waduh. Dan ini jumlahnya tidak sedikit, kata kawan itu ya. Mengapa tidak sedikit? Mereka sebelum menjadi PDT, mereka biasanya adalah orang-orang yang bergelar sarjana. Jadi penipu-penipu ini bergelar sarjana. Jadi sarjananya gelarnya STH, itu sarjana tukang hoax. Waduh, gawat ini ya teman-teman. Kok bisa jadi sarjana tukang hoax? Iya, karena mereka sekolahnya di STT. Apa itu? STT, Sekolah Tinggi Teologi. Oh, bukan. STT di sini bukan Sekolah Tinggi Teologi, tapi Sekolah Tukang Tipu. Waduh. Ya, sahabat-sahabatku. Kembali ke judulnya ya. Awas. Jangan sampai sebuah organisasi atau institusi pendidikan yang disebut sebagai STT jangan sampai dikenal oleh banyak orang sebagai sekolah tukang tipu. Jangan sampai. Jangan sampai STT ini kemudian melahirkan para mahasiswa yang setelah lulus menjadi STH yang dikenal sebagai sarjana tukang hoax. Jangan sampai. Jangan sampai juga kemudian para STH ini kemudian memiliki jabatan publik, memiliki profesi sebagai PDT yang dikenal sebagai apa? Pendeta. Bukan. PDT bukan pendeta. Terus apa? PDT itu
penipu dogma teologi. Waduh, jangan sampai ya sahabat-sahabatku. Ya, jadi ketika STT mengajarkan ajaran-ajaran yang katanya ajaran Alkitab, kita harus pastikan ajarannya betul-betul berdasarkan Alkitab. Misalkan tentang dogma utama. Jadi dogma utama dalam gereja yang dianggap sebagai dogma utama, yang disebut sebagai Trinitas, kita harus pastikan. Ternyata terbukti bahwa Trinitas sama sekali bukan ajaran Alkitab. Tidak ada satupun ayat di Alkitab mengajarkan Trinitas. Artinya, semua sekolah-sekolah yang menyebut diri sebagai STT, tapi jika, ya saya katakan jika ada orang yang atau sekolah yang menyebut diri sebagai STT, tapi mengajarkan ajaran dogma Trinitas, mengajarkan Allah itu 3 pribadi, maka STT di situ jelas bukan sekolah tinggi teologi. Tapi STT-nya itu adalah sekolah tukang tipu. Nah, jika ada orang yang lulus dari yang disebut sebagai STT, yaitu bergelar STH, sudah sarjana, tapi kemudian dia berprofesi juga sebagai PDT ataupun tidak, ya, mereka kemudian mengajarkan kepada banyak orang, mengajar ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Memberitakan tentang Allah yang berbeda dengan Allah yang dikabarkan oleh Yesus Kristus. Mewartakan Allah yang berbeda dengan Allah yang dikabarkan para rasul. Mewartakan Allah yang berbeda dari Allah yang dikabarkan oleh para nabi. Maka para STH di sini adalah bukan sarjana teologi, tapi sarjana tukang hoax. Ya. Seorang yang mengaku sarjana, tetapi mengajarkan Trinitas, mengabarkan Allah yang tidak sesuai dengan Alkitab, jelas adalah sarjana tukang hoax. Mengapa? Amsal 30 ayat 6. Saya kasih ayatnya ya, sahabat-sahabatku. Amsal 30 ayat yang ke-6. Di Amsal 30 ayat 6, sini aja. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta atau penipu. Nah, jadi di Amsal 30 ayat 6 kita semua sudah diingatkan. Ketika kita berbicara kebenaran Allah, jangan nekat atau jangan coba-coba menambahi firman-Nya. Jadi ketika firman Allah, ketika dalam konteks berbicara tentang Allah yang benar, Alkitab atau firman di Alkitab mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Kitab-kitab perjanjian lama, Nabi Musa mengabarkan Allah itu satu. Yosua penerus Musa mengatakan Allah itu satu. Nabi Yesaya mengatakan Allah itu satu. Nabi Yeremia mengatakan Allah itu satu. Daud mengatakan Allah itu satu. Abraham mengatakan Allah itu satu. Dan semua nabi-nabi di perjanjian lama mengatakan Allah itu satu. Tapi tiba-tiba orang-orang yang mengaku lulusan dari STT mengajarkan Allah itu 3 pribadi. Ini jelas-jelas Amsal 30 ayat 6 sudah menambahi firman Allah dan pasti ditegur oleh Allah dan dianggap penipu. Jadinya sekolah tukang tipu STT. STH jadinya sarjana tukang hoax. PDT bukan pendeta jadinya. PDT bisa jadi penipu dogma teologi.
Mengapa? Karena setiap minggu atau setiap hari mengajarkan kepada banyak orang tentang Allah yang berbeda dari yang diajarkan oleh Yesus Kristus, dari yang diajarkan oleh para rasul, dan berbeda juga dengan yang diajarkan oleh para nabi. Ya, jadi sahabat-sahabatku, awas, jangan sampai. Jangan sampai apa? Jangan sampai STT berisi atau menjadi sekolah tukang tipu. Jadi pastikan jika ada institusi pendidikan menyebut diri STT, jangan sampai mengajarkan ajaran-ajaran yang berbeda dari ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan para rasul. Jangan sampai. Karena kalau sampai nekat masih berani mengajarkan ajaran-ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan dalam Alkitab, maka STT layak digelari sebagai sekolah tukang tipu. Begitupun siapapun teman-teman atau orang-orang yang mengaku bergelar STH. Jangan sampai gelar Anda dipahami oleh orang-orang sebagai sarjana tukang hoax. Jangan sampai. Kenapa dibilang sarjana tukang hoax? Karena ajaran-ajarannya adalah hoax. Jangan sampai. Jadi hati-hati. Begitupun jika ada orang yang memiliki profesi yang dianggap profesi terhormat kemudian diberi gelar PDT. Jangan sampai PDT orang tidak lagi memahami sebagai Bapak Pendeta. Bukan. Tapi apa PDT? PDT itu penipu dogma teologi. Jangan sampai ya. Jadi sahabat-sahabatku, khususnya bagi siapapun yang mengaku guru agama Kristen, pengajar Alkitab, pengajar atau pemberita Injil, saya sebagai juga seorang wartawan Injil, saya menghimbau dan mengingatkan. Dalam 2 Timotius pasal 4 kita diingatkan. Nyatakanlah yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Sebab akan datang waktunya orang tidak dapat lagi mendengar ajaran sehat. Tapi orang akan mengumpulkan guru-guru palsu menurut kehendaknya. Dan membuka telinganya bagi dongeng. Nah, dongeng, jika sudah jelas-jelas dongeng, bukan ajaran Alkitab, kemudian dikatakan sebagai ajaran kitab suci, dikatakan sebagai ajaran Alkitab, maka itu adalah hoax, kebohongan besar. Ya sahabat-sahabatku, berbicara tentang kebohongan, siapapun kita ketika kita berbohong, kita sedang menjadi pengikut siapa? Bapak pendusta atau bapak penipu, yaitu iblis. Yesus juga mengingatkan kita, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari iblis. Ya baik sahabat-sahabatku, sekian perbincangan kita pada hari ini. Jadi ini penting dipahami sebagai sebuah peringatan. Ketika kita mau berbicara kebenaran Alkitab, ya selain Amsal 30 ayat 6, juga kita harus selalu ingat sahabat-sahabatku sini ya. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-6 juga. Jadi gampang ingat-ingatnya. Amsal 30 ayat 6, 1 Korintus 4 ayat 6. Di sini dikatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi kalau mau bicara kebenaran Alkitab, jangan melampaui yang ada tertulis. Kalau melampaui yang ada tertulis, apalagi nekat seperti Amsal 30 ayat 6, nekat menambahi. Sudah melampaui, nambahi pula. Maka pasti ditegur oleh Allah dan dianggap penipu. Baik, salam, sampai jumpa di video-video yang lain. Haleluya.